Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karin Puspita. Saya mahasiswi dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu berawal dari mana sih? Bahasa Indonesia yang kita pakai sekarang ini sebenarnya berasal dari bahasa Melayu, yaitu bahasa Melayu Riau, yang telah menjadi language franca sejak abad ke-19. Pemberian nama bahasa Indonesia diawali sejak dicanangkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Hingga saat ini, bahasa Indonesia terus berkembang dan terus menghasilkan kata-kata baru, baik melalui penciptaan maupun penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Alasan-alasan mengapa bahasa Melayu dan bukan bahasa daerah yang lain untuk dijadikan bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu sudah merupakan language franca di Indonesia. Yang kedua, bahasa Melayu sudah dikenal oleh banyak masyarakat. Yang ketiga, sistem bahasa Melayu sangat sederhana. Yang keempat, bahasa Melayu memiliki sifat terbuka untuk menerima pengaruh dari bahasa lain. Yang kelima, suku Jawa, suku Sunda, dan suku lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa nasional. Yang keenam, bahasa Melayu merupakan kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia secara istilah baru lahir memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya mencapai kemerdekaan. Bahasa Indonesia juga memiliki sarana pencerdasan bangsa melalui lembaga-lembaga pendidikan yang berkembang di Indonesia. Bahasa Indonesia lah yang akhirnya menjadi sarana perjuangan dalam merebut kemerdekaan. Sebuah kemerdekaan, bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36. Keberadaan bahasa Indonesia merupakan kebanggaan tersendiri bagi bahasa Indonesia karena merupakan bahasa asli milik pribumi dan telah mengakar di seluruh wilayah Indonesia. Lalu di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang plagiat atau plagiarisme. Yang pertama, kode etik ilmiah merupakan seperangkat etika atau pedoman yang telah disepakati secara umum dalam menyesuaikan, melakukan, melaporkan, dan mempublikasikan penelitian. Yang kedua, saya akan menjelaskan jenis-jenis pelanggaran kode etik. Yang pertama, fabukasi. Fabukasi seperti mengarang, membuat, atau mempercantik data penelitian tanpa adanya proses ilmiah untuk dilaporkan atau dipublikasikan. Yang kedua, plagiat atau plagiarisme. Mengambil hak kekayaan intelektual property right yang lain dan menyatakan sebagai pemiliknya. Yang ketiga, falsifikasi atau pemalsuan, memalsukan atau memanipulasi hal-hal yang berkaitan pelaksanaannya. Definisi plagiat itu pengambilan atau penyampaian hak kekayaan intelektual yang berupa ide, karya ilmiah, tulisan, teknologi, seni, atau karya lainnya milik orang atau intuisi secara keseluruhan atau sebagian oleh seseorang atau intuisi tanpa melakukan sitasi atau rujukan dengan baik dan benar. Jenis-jenis plagiat. Yang pertama, cloning, menyampaikan karya orang lain kata demi kata sebagai miliknya sendiri. Yang kedua, menggabung-gabungkan karya orang lain dari banyak sumber menjadi suatu karya ilmiah tanpa adanya kontribusi penulis secara signifikan. Yang ketiga, menyalin bagian dari karya orang lain. Yang keempat, persekongkolan, memberikan atau mengambil karya kepada orang lain walaupun dengan sukarela. Yang kelima, duplikasi publikasi sebelumnya, penerbitan karya ilmiah secara utuh atau sebagian yang telah dipublikasikan sebelumnya tanpa memberikan sitasi dan tanpa hasil tambahan.
Ada beberapa cara untuk mencegah plagiarisme. Salah satunya membentuk komisi etika ilmiah yang beranggotakan dosen yang berintegritas dan memiliki reputasi publikasi ilmiah. Ada beberapa pencegahan melalui tindak aktif penulis. Yang pertama, memahami hakikat penelitian dan publikasi sebagai bagian dalam pengembangan ipteks. Yang kedua, memahami hakikat plagiat. Yang ketiga, melakukan penelitian dan menulis karya ilmiah di bidang keahlian lainnya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.